Pasti. Udah Mas, selamat pagi. Makasih Abuna. Makasih Abu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Nancy, Kak Wisma, Selamat pagi Ibu Tina. Wati, Nah, Desi Nisa Binti. Pagi Ibu Tine. Pagi, Brian. Bu Nancy, pagi Bu Ida. Pagi Bu Dayani, Tina. iya pagi juga. Pagi Pak Kepulauan. Terima kasih Pak Natani, Bukan. Ayah, Bubio, salam. Bolon. Bu Handayati. Selamat pagi Kakak Mariana, Inang Duma. Salam Abuna. Salam Selamat Abuna. pagi Abuna. Lady Halo, Pak, Abuna. Shalom Bapak Ibu. Malam semua. Pagi Oma Leli, Kakak Maria, Ibu Aprina. Puji Tuhan ya pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera surga memenuhi kehidupan kita semua. Amin. Amin. Sehingga kita semua semakin sehat, semakin kuat, semakin teguh, semakin diperkaya oleh hikmat dan marifat daripada Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Allah kami yang hidup, yang telah memberikan kami keselamatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Bapa kami yang baik. Saat ini kami berkumpul, bersepakat, bersahati untuk mencari kebenaran-Mu, agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu itulah yang akan memerdekakan kami dari setiap belenggu-belenggu sakit penyakit, pergumulan-pergumulan dan kesesakan di hati. Tuhan akan berganti dengan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang baru, dan kelegaan. Karena kami datang kepada pribadi yang tepat. Untuk itu ya Bapa, inilah doa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang bersepakat beriman percaya, sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan yuk di tempat masing-masing. Sambil seperti biasa, mungkin ada yang bisa bantu untuk mute, langsung mute saja. Mohon izin ya. Ya, Bapak Ibu, selamat datang di BW.
Nah, ini dia pujian yang akan kita naikkan pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai daging dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ku mau ingat kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai daging dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku,
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Lihat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami akan selalu ingat kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjutkan ya pembahasan kita. Allah kita hebat dan luar biasa. Amin. Tidak ada Allah seperti Dia. Hanya Yesus Kristus saja. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar sesuatu lagi pagi hari ini. Masih di 1 Raja-Raja ya Bapak Ibu ya. Kasih ya Budi. Oke, 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama. Kita mau baca dari ayat 40. Ya. Supaya kita masih ingat yang kemarin sambungannya ya Bapak Ibu ya. Sesudah itu, seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia, ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria, dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuhan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tata kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia tak akan membunuh hamba-Nya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka selai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia berbuat jahat, haruslah ia dibunuh.
Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, "Pergilah ke rumahmu." Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pesan yang esensial ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kalau kita bicara mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, apa sih? Dihormati, betul enggak? Ya kan? Dihormati itu orang paling senang. Lalu apa lagi? Dihargai, disanjung. Itu orang udah senang. Belum sampai tahap ke popularitas. Di perasaan dihormati, disanjung, sampai ke tahap popularitas itu punya rasa sukacita masing-masing gitu, tersendiri gitu. Untuk sebagian orang, ya, secara umum, secara general untuk sebagian orang. Makanya nggak jarang orang itu selalu berusaha keras menjadi seseorang yang terhormat bagi dirinya. Dari mulai bagaimana ia mendandani kehidupan dia, cara berpakaian dia, lalu memperlakukan dirinya, lalu kemudian bagaimana dia bersikap di depan orang supaya dia merasa terhormat. Dan itu nggak salah. Ini adalah, saya jabarkan adalah hal-hal yang masih di batas normal ya Bapak Ibu ya. Melakukan berbagai macam upaya, tidak hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Supaya apa? Kehadiran dia itu selalu diterima, selalu dipuji-puji dan dinomorsatukan lah gitu. Artinya kemanapun dan dimanapun dia berada, orang selalu merasa senang dan merasa nyaman gitu. Dan ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh semua orang. Tetapi sebagai orang percaya, nah kalau kita proyeksikan Adonia ini kan ya, Adonia ini gambaran orang percaya yang mencari kemuliaan dengan caranya sendiri. Bagaimana ia memproklamirkan dirinya sebagai seseorang yang pengen jadi raja, pengen kaya, pengen apa lagi? Pengen punya kuasa. Semua keinginan yang ada di dalam kehidupan ini, yang dirasakan setiap umat manusia, apapun latar belakangnya, itu dicari dan dia nyatakan. Makanya dia ngomong dan dia cari orang-orang yang menurut dia bisa membantu dia. Ya, kita sudah belajar kemarin. Tapi kita diajarkan untuk apa? Untuk belajar sabar menantikan apa yang Tuhan akan kasih dan belajar ikhlas ketika Tuhan memberikan saat kita menerimanya. Kemarin kita belajar itu. Berarti kehidupan kita sekarang ini sebenarnya bukan lagi seharusnya di tahap mencari kemuliaan atas kehendak kita, tetapi mencari kemuliaan atas kehendak Bapa. Mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Setia kepada Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan dirinya kepada salib, agar saudara dan saya mendapat anugerah keselamatan. Ini yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini di BW. Ya, ketika hari ini kita mulai bekerja, hari ini kita mulai berinteraksi dengan orang-orang, mulai dari rumah dan lain sebagainya, kita jangan terjebak dalam mencari kemuliaan dari versinya kita. Lalu kita memilah-milih orang-orang yang menurut kita cocok. Terkadang Tuhan bukan memberikan kita orang yang cocok. Kemarin kita bahas bahwa antara orang setia namun tidak terlalu pintar, atau orang yang pintar banget tapi ternyata dia nggak setia. Mana yang lebih baik kita pilih? Ya, lebih baik kita pilih yang setia, tapi bisa kita buat pintar gitu. Ya kalau nggak langsung bisa pintar ya paling effort kita yang lebih besar. Karena kita yang melakukan lebih yang mungkin seharusnya tidak kita lakukan karena itu porsinya bukan porsi kita. Tapi kan nggak ada masalah daripada orang pintar tapi nggak setia. Itu repot. Orang-orang yang ada di sekitar Daud sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang setia Bapak Ibu.
Mereka disebut para pahlawan. Mereka dipakai oleh Tuhan sebagai pion-pion untuk membantu kehidupannya, membantu bagaimana akhir sampai Salomo pun diangkat sebagai raja. Ketika Tuhan memilih seseorang sesuai dengan kehendaknya, orang itu akan diperlengkapi dengan hal-hal yang ia sendiri belum meminta, tapi sudah diperlengkapi. Yaitu apa? Kita bisa lihat hikmat dan kebijaksanaan. Di sini Salomo baru diangkat, tapi dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Sudah diperlengkapi hikmat dan kebijaksanaan. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa sombong, tidak ada semena-mena. Berbeda dengan Adonia, pertama kalinya gagah, ujung-ujungnya jiper juga. Jadi kita tahu kenapa alasannya Tuhan tidak menghendaki Adonia jadi raja. Walaupun perawakannya bagus. Walaupun orang-orang yang di sekelilingnya itu, yang dia pilih adalah orang-orang yang sudah berjasa juga dengan Raja Daud ayahnya. Tapi Bapak Ibu, apakah cuma itu saja yang Tuhan tidak kehendaki? Kita mundur sedikit yuk. Kita mundur sedikit ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Mundur sedikit. Masih di 1 Raja-Raja. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya. Dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Berarti anak kedua ya. Atau anak pertama dari ibu yang berbeda. Tapi benihnya sama. Apa maksudnya Abuna? Untuk kita yang hidup di masa sekarang. Banyak orang yang kelihatan berhasil dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tetapi ia tidak cukup banyak ditegur oleh Tuhan. Coba kita buka 2 Timotius 3:16. Di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita mundur di ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tapi kalau anak-anak sekarang, ingatlah kalau misalnya ini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah kenal handphone. Aduh, betul nggak? Jadi apa yang harus dilakukan Abuna? Kita nggak mau kan anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu jadi anak-anak yang nggak pernah ditegur oleh firman Tuhan. Kita pun juga jangan menjadi di usia yang sudah mulai tidak kecil lagi. Kita juga selalu menghindari khotbah-khotbah atau sharing yang tajam gitu. Karena hari-hari ini tuh banyak banget orang-orang Kristen yang modelnya kayak Adonia gitu. Pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan aktif, pengen kelihatan dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Kalau perlu kereta kudanya itu setiap tahun ganti gitu ya. Kalau zaman dulu kan kereta kuda ya. Kalau zaman sekarang ya roda 4 lah gitu. Ganti, menunjukkan bahwa Tuhan memberkati dia dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri tidak siap untuk ditegur Tuhan. Dia sendiri tidak siap untuk mendengar pesan Tuhan yang
benar-benar sifatnya menegur gitu. Dia mudah sekali lelah untuk mengatakan, aduh capek dengar khotbahnya, nyindir terus, saya ditegur terus. Bapak Ibu, apa artinya kita seperti Adonia? Perawakannya bagus, cakep, tapi Anda bisa lihat mentalnya kerupuk. Kenapa mentalnya kerupuk? Karena sepanjang hidupnya ayahnya tidak pernah mengatakan, mengapa engkau berbuat begitu? Kalau kita belajar dari firman Tuhan, Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan. Contohnya kalau kita dengar dari BW aja deh. Jujur saja, ketika misalnya Anda tertegur, saya juga tertegur. Dan itu bagus sebenarnya. Itulah firman Tuhan yang nyata bisa mengubah manusia kita yang lama menjadi manusia yang baru. Supaya kita bukan hanya cakep dan kelihatan bagus di luarnya saja. Bagus perawakannya, tetapi karakternya memble. Tidak kuat dengan ketika dapat goncangan. Mudah menyerah. Apa yang sedang Anda gumulkan hari-hari ini? Kalau Anda mendapatkan dan mengerti pesan Tuhan hari ini, Tuhan sedang bilang, jangan menjadi seperti Adonia. Yang mudah menyerah. Hanya karena apa? Yang didoakan belum dijawab. Yang diinginkan belum tercapai. Yang dirindukan belum didapat. Kok kayaknya hidup sama Tuhan gitu banget gitu loh. Cuma sebatas apa yang dipengin, sebatas apa yang diinginkan, sebatas apa yang dirindukan. Sebenarnya tujuannya apa sih? Bukan keselamatan ternyata. Banyak orang Kristen hari-hari ini tujuannya apa sih? Pengen dapat pujian, pengen dapat kepuasan. Gak sadar bahwa keselamatan itu jauh lebih berharga daripada apa yang bisa dianggap orang hebat atas diri kita. Oh hebat ya sudah punya ini. Oh hebat ya sudah dijawab. Oh hebat ya. Kenapa? Mulut kita mungkin memang mengatakan ya Tuhan itu baik. Tetapi kita jauh lebih menikmati pujian orang. Nah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Mumpung Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan. Kan kita sudah pernah tuh melewati masa-masa di mana orang-orang puji kita. Orang-orang juga sanjung kita. Yuk sekarang kita belajar untuk udahlah gak gitu lagi. Sekarang kita cari apa sih? Kalau kita kerja aja cari selamat. Kalau kita pergi aja cari selamat. Bapak Ibu, keselamatan sesungguhnya sudah ada loh di dalam hidup kita. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga. Kalau ada pertanyaan, mana yang akan kau pilih? Keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan? Atau keinginanmu yang masih engkau nantikan? Ini pertanyaan yang sangat individu, sangat pribadi, sangat personal. Dan ini harus dijawab oleh setiap kita Bapak Ibu. Kita harus mulai menyadari bahwa oke, mungkin kita tidak secakap Adonia. Mungkin kita tidak sehebat seperti Adonia. Tetapi Bapak Ibu, di waktu Tuhan yang tepat, nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat. Siapa sih orang yang tepat? Partner dalam kerja yang tepat, dokter yang akan menangani kita yang tepat, lalu kemudian sampai pada akhirnya apa yang kita selalu doakan itu tepat sekali Tuhan memberikannya. Makanya kemarin kan kita diingatkan belajar sabar, menantikan dan ikhlas. Supaya apa? Supaya kemuliaan itu bukan dari apa yang kita cari untuk kita tambahkan di dalam hidup kita. Tetapi kemuliaan itu hadir di dalam Kristus karena apa? Kita sudah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan kepada kita. Mari letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Kiranya apa yang sudah disampaikan engkau dengar
Bapak Ibu bisa menerima dengan kerendahan hati dan Bapak Ibu tetap mengucap syukur. Tidak melupakan kasih Kristus yang sudah banyak mengubah hidupmu, menyelamatkanmu dari dosa-dosa lamamu, membungkus dan menyembuhkan lukamu, memulihkan batinmu, bahkan memberikan pengharapan yang baru. Itu semua jauh lebih berharga dari apa yang ingin engkau lakukan dan engkau cari untuk kau sematkan di dalam dirimu agar engkau dipuji dan dihormati orang banyak. Memang ada orang-orang dan Tuhan izinkan bahkan orang-orang terdekat berkomentar, berseloroh, dan itu mungkin mengganggu pendengaranmu. Tapi pesan Tuhan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa aku sangat mengasihi engkau. Tetaplah engkau mencari dahulu kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita sama-sama belajar untuk tidak lagi menempatkan dan menyematkan segala sesuatu hanya untuk supaya kita bisa dipuji banyak orang, bisa diakui. Tetapi marilah kita mulai menyadari bahwa semua hal dan rasa itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan oleh pengorbanannya di kayu salib. Sehingga apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, sekalipun doamu belum terjawab, apa yang kau cari belum kau dapatkan, Tuhan sudah memberikan lebih dahulu keselamatan yang engkau butuhkan sebagai manusia. Dan itu jauh lebih berharga dan mulia. Dan biarlah itu menjadi satu modal buat saudara dan saya untuk tetap berjuang, bekerja, beraktivitas, namun tidak lagi dengan tanpa teguran dari firman Tuhan, tetapi dengan teguran firman Tuhan yang membentuk hidup kita semakin indah di mata Tuhan dan semakin indah di mata dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan setiap mereka, Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati buah kandungan mereka, Engkau juga yang mengurapi, Engkau juga yang menguduskan, Engkau juga yang memulihkan, Engkau juga yang akan menjawab setiap seruan doa mereka. Kami berdoa saat ini untuk anak menantu dan cucu dari Ibu Duma yang akan pergi ke Surabaya, kerabat Ibu Duma yang akan pergi ke Surabaya, pergi ke luar kota, dan juga mungkin yang masih dalam perjalanan. Apapun yang menjadi perencanaan mereka, Engkau menyertai. Bapa, hamba berdoa, doa setiap orang-orang percaya yang disertai dengan rasa syukur dan air mata, sukacita bukan penyesalan, itu akan mendatangkan berkat dan mujizat yang tidak akan pernah padam. Bapak Ibu sekalian terkasih, Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kekuatan yang baru, dan keberanian untuk melangkah. Karena bersama dengan Dia, engkau bercakap menanggung segala perkara, dan engkau memenangkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersepakat beriman percaya, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Terimalah berkat damai sejahtera ini Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. 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 Terima Terima kasih kasih, Abuna. Terima kasih ya Budi. Thank you, Bunda. Thank you, Bunda. Terima kasih Abuna. Terima kasih, Bunda dan Abuni. Terima kasih Ya. Abuna, Pak Buni, Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Terima kasih juga Bu Sina, Ibu Femi, Bu Lingga, dan juga Pak Mardani. Halo Bu Afrina, Veronica. Salam buat Pak Bob, juga untuk Ibu Lani, Bu Mariana, juga Bu Mimi. Shalom, Bu Duma, Bu Handayati, Bu Nancy, dan Pak Jusman.
juga Bu Maria, salam buat Bapak ya Bu, juga Bu Leli Kristiani, Bu Siap. Acen, Terima kasih. juga Bu Ayen, juga Bu Risma, Pak Yosep dan Bu Diana, salam buat Yosena. Juga untuk Bu Sekar dan juga untuk Bu Biho, Bu Yani, Abu Kartika, Pak Musa, Bu Diana sudah tadi. Apa lagi yang belum? Oke, Bu Dora Gunawan dan Bu Eva dan juga HW, ini kayaknya Bu Hirma Wahyudi nih. Juga Bu Natalia dan juga Kakak Alden, Bu Irka dan Bu Marta. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih. Kasih ya Buna. Doa yang Kasih. Bunda. Terima Bunda, kasih. terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Buna. Siap Buni. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Shalom Kak Afrina, Veronica. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman. Halo. Terima kasih ya Buna, Buni. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa besok pagi ya. Untuk semuanya, Pak Henry Gunawan, Bu Dora Gunawan, semuanya ya. Saya yakin dan percaya sudah disebut satu persatu ya. Oke, sampai jumpa besok pagi. Jangan Kasih. Dadah. Dadah. Nah, Makasih ya Bunda. makasih. Sama-sama, Bu. Bunda. Iya, sama-sama. Ya, makasih banyak.